Bapak Ibu yang sudah dikasih Tuhan, kita ketemu lagi pada renungan pada pagi ini, hari Rabu tanggal 18 Juni tahun 2025. Adapun bacaan yang hendak kita renungkan dari kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Tema untuk renungan kali ini adalah setia adalah sebuah pilihan. Setia adalah sebuah pilihan. Mari sebelum kita bersama-sama memasuki pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya, kita bersama-sama berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang maha baik, kami bersyukur karena pagi ini, saat ini kami Engkau perkenankan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Biarlah kami boleh merenungkan firman-Mu yang menjadi petunjuk untuk kehidupan kami. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka, kita baca kitab Daniel pasal 1. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21 yang demikian isinya. Daniel pasal 1 ayatnya 1 sampai 21. Di Istana Babil. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babil ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawaan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asarya. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadra, Misael diberi nama Mesah, dan Asarya diberi nama Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja.
Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawaan kami dengan perawaan orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawaan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawanyalah mereka oleh pemimpin istana, pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan lingkungan yang saat ini kita hadapi bukan sesuatu yang mudah untuk kita mempertahankan iman kita, untuk setia pada Tuhan dan setia pada jalan Tuhan, memerlukan perjuangan yang tidak mudah. Seperti pengalaman Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, keempat hamba Tuhan ini. Mereka mengalami pergumulan perjuangan yang berat untuk mempertahankan iman dan tetap hidup di dalam Tuhan. Kalau dalam bacaan tadi kita menemukan ada 4 tantangan, 4 pencobaan yang harus mereka hadapi untuk bisa tetap setia, beriman, dan berjalan pada jalan Tuhan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama dikatakan mereka itu masih muda. Sering muda itu dianggap kurang pengalaman. Maka dianggap belum matang dalam kepribadiannya. Jadi yang pertama kesulitannya adalah mereka masih muda. Sehingga tentunya dianggap belum matang kepribadiannya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mereka tinggal di negeri orang asing. Mereka diboyong ke Babel dan mereka hidup di tengah-tengah orang yang tidak seiman, di mana rakyat waktu itu, lingkungan mereka itu penyembah-penyembah dewa. Tidak mudah hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak seiman dan tentu menjadi pergumulan tersendiri bagi mereka yang bisa mempengaruhi iman mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka itu ditawari makanan-makanan yang enak. Tetapi makanan itu yang diambil dari makanan raja, minuman raja, itu ternyata tidak cocok
tidak sesuai dengan iman mereka karena dikatakan itu najis. Sehingga yang ketiga, godaan makanan minuman bagi mereka. Tetapi itulah tantangan bagi mereka. Yang keempat adalah nama-nama mereka diganti. Mari kita lihat. Daniel namanya diganti menjadi Belsasar. Lalu Hananya diganti dengan nama Sadra. Kemudian Misael diganti dengan Mesa. Dan Asarya diganti dengan Abednego. Dan nama-nama itu yang diberikan kepada mereka adalah nama-nama yang berkaitan dengan dewa-dewa orang di sana. Kelihatannya sepele penggantian nama. Tetapi kita harus tahu bahwa kalau mereka digantikan nama dengan nama-nama dewa di sana, maka sesungguhnya ada semacam tantangan identitas bagi mereka. Ya memang kelihatan sepele, tapi dengan diganti nama-nama itu, maka mereka sebenarnya sedang berjuang, sedang dihadapkan pada pengaburan identitas mereka sebagai umat Tuhan. Jadi ada 4 tantangan yang dilakukan atau dihadapi oleh Daniel dan kawan-kawannya. Dan itu tidak mudah. Tetapi kita baca dan kita tahu tadi ternyata Daniel dan kawan-kawannya itu tetap setia pada Tuhan. Beriman pada Tuhan, tetapi juga tetap berjalan pada jalan Tuhan. Apa rahasianya? Rahasianya itu ada 2 sebenarnya. Kalau kita lihat. Yang pertama-tama, dari ayat yang ke-7 itu dikatakan, ayat 8 dikatakan bahwa mereka berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Ayat 8a terutama. Berketetapan itu artinya bertekad. Jadi mereka bertekad untuk setia pada jalan Tuhan. Tidak mau makan yang dianggap najis, yang dianggap tidak benar di hadapan Tuhan waktu itu. Jadi tekad itu yang menjadikan mereka kuat. Tekad seseorang akan menguatkan untuk tetap setia pada yang dipegangi. Contohnya kalau orang itu ingin hidup benar, dia punya tekad hidup benar, maka tidak akan goyah. Contoh yang sederhana, orang akan bisa berhenti merokok kalau itu sebuah tekadnya. Tekadnya tidak mau merokok, maka tantangan apapun dia akan hadapi dengan tekad yang ada. Jadi yang pertama-tama, tekadlah yang menguatkan mereka untuk tetap setia pada jalan Tuhan, setia pada imannya pada Tuhan. Lalu yang kedua adalah ayat yang ke-9 dan 17. Di mana ternyata di situ dikatakan Tuhan memberkati mereka. Jadi yang penting, yang utama bukan tekad. Tekad itu penting sekali. Tetapi yang lebih penting, yang paling utama adalah penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Mereka yang bertekad untuk tetap setia pada jalan Tuhan dan berjalan pada jalan Tuhan, Daniel dan kawan-kawannya itu ternyata itu diberkati Tuhan. Tekad mereka diberkati, dipakai oleh Tuhan untuk menjadikan mereka setia kepada Tuhan, untuk menjadikan mereka tetap berjalan pada jalan Tuhan. Jadi ada 2 sebenarnya yang menguatkan mereka. Yang pertama tekad mereka untuk hidup benar, setia pada Tuhan dan beriman pada Tuhan dengan setia. Yang kedua adalah penyertaan Tuhan. Jadi Daniel dan kawan-kawannya itu sudah memilih bertekad, dan itu diberkati Tuhan. Jadi kalau kita semua bertekad hidup setia beriman pada Tuhan dan bertekad untuk berjalan pada jalan Tuhan,
tentu Tuhan akan memberkati kita. Sehingga seberat apapun tantangan hidup kita akan tetap setia pada Tuhan. Dan terus berjalan pada jalan Tuhan. Mari kita mempunyai tekad untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bertekad untuk beriman pada Tuhan. Bertekad untuk berjalan pada jalan Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati kita. Memberikan kekuatan pada kita semua. Seperti Daniel dan kawan-kawannya. Tuhan memberkati kita. Selamat berjuang. Amin. Mari kita akhiri renungan kita pada saat ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah berkenan untuk mengajar kami, mengingatkan kami bahwa ketika kami mempunyai tekad untuk teguh beriman kepadamu dan kami mempunyai tekad untuk hidup berjalan pada jalan-Mu Tuhan, apapun rintangan kami akan mampu kami hadapi seperti Daniel dan kawan-kawannya. Karena ketika kami mempunyai tekad untuk hidup setia kepadamu, maka Engkau akan menyertai kami dengan berkat-berkat-Mu seperti Engkau menyertai Daniel dan kawan-kawannya untuk memberkati tekad mereka, meneguhkan tekad mereka. Bapa, saat ini kami hendak menaikkan doa kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang sedang menderita sakit, terutama yang mengalami kelemahan tubuh juga karena usia, terutama warga GKJ Sarimulyo dan para simpatisan yang kegiatan di GKJ Sarimulyo. Kami berdoa bagi yang lanjut usia, Engkau berkati Ibu Tugirah Sariman, Ibu Rusmiyati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Maryatin Subardi, Bapak Saharun, Bapak Bardi Benyamin, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunato Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkati para orang tua kami ini, jika mereka mengalami kelemahan tubuh, Tuhan meneguhkan mereka, terutama iman mereka, sehingga kelemahan tubuh mereka akan ditopang oleh kekuatan iman mereka. Kami berdoa bagi yang sakit, yang dalam pemulihan, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Cahyo Mutadi, Saudari Marta, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Ibu Sardi Budi Santoso, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Ibu Ernita Nasib, dan anak Nasya Alana Tuhan. Engkau yang hadir melawat mereka, memberi pemulihan, penyembuhan bagi mereka. Segala kebutuhan untuk perawatan dan pemulihan mereka, Tuhan yang mencukupinya semuanya. Bapa, kami menyerahkan dalam tangan-Mu gereja-Mu, terutama GKJ Sarimulyo. Engkau berkati, Engkau berkati pelayanannya Tuhan, Engkau berkati majelis gereja, Engkau berkati bapak-bapak pendeta yang ada Tuhan. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu pelayan dilakukan oleh GKJ Sarimulyo. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa negara kami. Hadirlah di tengah-tengah pergumulan bangsa kami, yang kami tahu keadaannya terus menghadapi masalah-masalah yang memprihatinkan bangsa kami. Bapa, berkati pemimpin bangsa kami dalam melakukan tugas pelayanannya Tuhan. Bapa, kami menyerahkan semua doa kami yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Demikian renungan saat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.